Saudara, Badan Pengawas Pemilu Umum Provinsi Maluku menemukan dugaan pelanggaran kampanye saat calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Ambon. Dugaan indikasi pelanggaran pemilu menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku saat cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertemu sejumlah kepala desa dan juga raja di sejumlah desa di sekitar Pulau Ambon. Bawaslu Maluku mencatat ada sekitar 30 kepala desa dari estimasi 100 orang yang turut hadir dalam kegiatan safari politik. Terkait dugaan pelanggaran kampanye, Bawaslu Provinsi Maluku masih mengkaji apakah ada sanksi pidana yang terpenuhi atau hanya persoalan administrasi yang perlu ditegakkan. Saudara, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku siap disanksi oleh Bawaslu jika terbukti melakukan pelanggaran kampanye di Ambon, Maluku. Gibran menyerahkan sepenuhnya ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran saat ia menemui sejumlah kepala desa dan raja di sejumlah desa di sekitar Pulau Ambon. Cawapres nomor urut 2 ini mengaku siap dipanggil kembali dan menerima sanksi jika terbukti melanggar aturan kampanye terkait keterlibatan perangkat desa dalam kunjungan Gibran. Oh, silakan, jika ada pelanggaran, jika ada dugaan-dugaan yang misalnya tidak benar, kami siap disanksi, dipanggil. Seperti kapan hari, silakan. Ya. Yang lain. Dugaan pelanggaran kampanye ini dicatat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku saat calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Ambon dan bertemu sejumlah kepala desa dan raja di sejumlah desa di sekitar Pulau Ambon. Menurut Komisioner Bawaslu Maluku, ada sekitar 30 kepala desa dari estimasi 100 orang yang turut hadir dalam kegiatan safari politik. Bawaslu Provinsi Maluku masih mengkaji apakah ada sanksi pidana yang terpenuhi atau hanya persoalan administratif yang perlu ditegakkan. Untuk realnya, apakah pelanggarannya terbukti atau tidak, itu masih ada proses lebih lanjut. Dari informasi itu benar atau tidak, kami masih harus memverifikasi. Tapi paling tidak diduganya itu ada sekitaran 100 orang yang hendak diundang. Tapi faktanya di lapangan pada saat itu kami menduganya kurang lebih 30 orang berdasarkan daftar hadir yang kami miliki. Pemilu itu sendiri, termasuk juga tim kampanye dari peserta pemilu, dan termasuk juga aktor-aktor yang dilarang untuk ikut serta dalam aktivitas kampanye. Kan itu banyak, Mas, ya, di pasal 280 itu banyak sekali. Mulai dari Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Gubernur, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Direksi dan Komisaris BUMN, ASN, TNI Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan WNI yang tidak memiliki hak pilih, itu dilarang untuk terlibat atau dilibatkan dalam aktivitas kampanye. Dampak ke Gibran apa, Mas Fabi? Dampaknya apa? Gimana, Mas? Ke Gibran, dampak yang akan dialami Gibran apa nanti ke depan? Sanksinya tentu akan ada sanksi pidana kalau seandainya ini terbukti, ya. Dan ini yang nanti akan diikuti melalui proses penegakan hukum di Sentra Gakumdu di Bawaslu, di kepolisian, kejaksaan, nanti di pengadilan kalau ini terbukti. Nah, ini yang mesti dipastikan berjalan secara profesional, secara mandiri, karena yang namanya salah satu indikator penyelenggaraan pemilu itu bisa demokratis atau tidak, ya proses penegakan hukumnya berjalan dengan baik. Konsekuensi terhadap kampanye apa ke depannya nanti setelah peristiwa di Ambon ini? Apakah kampanye terganggu atau bagaimana? Kalau soal aktivitas kampanye secara keseluruhan tentu tidak akan terganggu, ya, karena yang namanya proses aktivitas kampanye akan terus berjalan sampai nanti ditutupnya jadwal atau kemudian tahapan kampanye pada tanggal 10 Februari 2024, dan ini bisa menjadi pembelajaran yang serius bagi semua peserta pemilu, tidak hanya calon presiden tapi juga partai politik, calon anggota legislatif, dan tim kampanye, bahwa tidak boleh melakukan apapun semaunya di dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Ada batasan-batasan dan larangan-larangan di dalam kerangka hukum pemilu yang harus dipatuhi.
Baik, temuan yang didapat Perludem apa sejauh ini, Mas Fadli? Apakah juga mendapat informasi dari Bawaslu setempat menemukan undangan yang dihadiri oleh 30 kepala desa tadi dikatakan, dan seperti apa yang didapat temuan sejauh ini, Mas Fadli? Kalau dokumen yang berkaitan langsung ya dengan aktivitas yang dilakukan oleh calon wakil presiden nomor urut 2 di Maluku, kami belum dapatkan. Baru ada informasi yang kemudian kami bisa dapatkan terkait adanya aktivitas di dalam masa kampanye yang dilakukan oleh yang bersangkutan di Provinsi Maluku, dan itu diduga mengumpulkan kepala desa. Baik, kita tunggu bagaimana tindak lanjut dari Bawaslu. Rencananya akan pleno pada esok hari. Seperti apa keputusan di Bawaslu Maluku, kita akan tunggu. Semoga akan berjalan dengan adil ya Mas ya, bagi kita semua. Terima kasih Mas Fadli Ramadhanil selaku peneliti Perludem pada malam ini bersama kami membahas soal dugaan pelanggaran dari salah satu cawapres di tanah air. Assalamualaikum Mas Fadli. Waalaikumsalam Mas.